Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Untuk hari ini mungkin pertemuan terakhir di teori ya. Mungkin untuk hari ini saya akan melanjutkan tentang materi yang terakhir saya Zoom ya. Mungkin akan saya absen dulu kelas A-nya. Bentar saya lihat absen dulu. Siti Nurlali ada? Hadir, Pak. Vini Nur Aini? Vini hadir, Pak. Vini hadir. Elsa? Elsa hadir, Pak. Natasha? Hadir, Pak. Natasha. Dewi Zulfa? Dewi Zulfa? Belum? Mia Dewi Amelia? hadir. Dewi Dewi Zulfa hadir. ada. Mia Amelia? Hadir, Pak. Mia hadir. Nurholis? Nurholisoh? Hadir, Pak. Hadir. Rida Salsabila? Rida hadir, Pak. Aisyuriati? Ai ada, Pak. Nabila? Nabila hadir, Pak. Regina Nazlah? Regina hadir, Pak. Nizar Muhammad? Nizar belum? Risa Nizar, Delvia? Risa hadir, Pak. Nizar ada Nizar? Belum? Rina Kamila? Rina hadir, Pak. Rizka? Rizka hadir, Pak. Tameriyanda? Tami belum? Cindy? Cindy hadir, Pak. Sinta Sri Nur Fatwa? Sinta? Dila Yanti? Dila hadir, Pak. Esti Lestari? Esti Lestari hadir, Pak. Sinta Agustina? Cinta Agustina hadir, Bapak. Sinta Komaria? Sinta Komaria hadir, Pak. Widya Dwi? Widya hadir, Pak. Dini Eva? Dini hadir, Pak. Sidki? Sidki hadir, Pak. Resi Putri? Resi hadir, Pak. Devi Hasana? Debbie hadir, Pak. Vicky Apriana? Vicky belum? Itu mah angkatan Simpasri? 20. Vicky ada? Angkatan 20 kayaknya, Pak. Cuma. Belum ada. Sintastri belum? Tami? Nizar Muhammad? Kelas B? Messi? Messi ada? Messi? Adeyani? Hadir, Pak. Linda Hardianti? Linda hadir, Pak.
Linda hadir ya? Linda hadir, Pak. Feby Dwifani, Feby hadir, Pak. Junior, Junior hadir, Pak. Nurrani, Nurani hadir, Pak. Rizky, Rizky hadir, Pak. Clarissa, Clarissa hadir, Pak. Sinsin Nursani, Hadir, Pak. Siska, Siska hadir, Pak. Ratih Purwasi, Rati hadir, Pak. Denisa belum. Aisyah, Aisyah hadir, Pak. Rini Yuliani, Rini hadir, Pak. Aldi Muhammad, Aldi hadir, Pak. Nur Hasmila, Hadir, Pak. Agustina, Hadir, Pak. Melanie Siti, Hadir, Pak. Rizky Adi, belum. Rosna Permata, Rosna hadir, Pak. Dea Febrianur, Dea hadir, Pak. Nisa, Isa hadir, Pak. Cynthia Chandra, Hadir, Pak. Nenden, Nenden hadir, Pak. Diani Afifah, Diani hadir, Pak. Nurul Hasanah, Nurul hadir, Pak. Dini Hermawati, Dini hadir, Pak. Rima Marini, Prima hadir, Pak. Rina Dewi, Arfani, Hadir, Pak. Rizky Adi, belum. Denisa, Messi Cahyami, belum. Kelas C, Asri Luciana, Hadir, Pak. Rahmasari, Rahma hadir, Pak. Yala Arifani, Yala hadir, Pak. Siska, Siska hadir, Pak. Dede Hilman, Dede Hilman hadir, Pak. Nurwanti, Nurwanti hadir, Pak. Tria Marisa, Hadir, Bapak. Tria. Tia Fitria, Tia hadir, Pak. Roni, Hadir, Pak. Aisalamatul, Aisalmatul hadir, Pak. Cindy Oktania, Cindy hadir, Pak. Nasla, Mailani, Mailani hadir, Pak. Mina Melinia, Mina hadir, Pak. Khairunisa, belum. Siti Yuniarsi, Siti Yuniarsi hadir, Pak. Karin Adisti, Karin hadir, Pak. Atep Kurniawan, Hadir, Pak. Daira Noviana, Deira hadir, Pak. Ririn Siti, Ririn hadir, Pak. Perawati, Pera hadir, Pak. Nurul Halimah, Nurul hadir, Pak. Widya Puspitasari, Widya hadir, Pak. Aina Khotimatul, Aina hadir, Pak. Elin, Elina hadir, Pak. Sri Ayu Lestari, Sri Ayu hadir, Pak. Sri Ayu hadir, Pak. ya, Harunisa, belum. Nasla,
Bentar ya, saya ini buka slide-nya dulu. Ada yang belum? Ahmad Bahrijal Pak belum masuk sistem. Siapa? Ahmad Bahrijal Pak. Ahmad Farijal kelas Kelas A. kelas A. Siapa lagi? Dewa Sanjaya Pak. Kelas Kelas A. kelas A. Ada lagi nggak yang belum? Syahrul Sidik Pak, kelas A. Ini belum masuk sistem. Iya Pak, belum. Ada lagi selain 3 itu? Lydia Pak dari kelas B. Ini belum masuk sistem. Iya Lydia Pak. belum. Ada lagi nggak yang belum masuk sistem? Mela Budiarti Pak kelas A. Kelas A. Kemarin ntar materinya. Mohon maaf, Hoirunisa belum absen. Belum ada di absen. Nggak di sistem. Sistem ada nggak? Ada Pak, Kelas? kelas C Pak. Kelas C. Bentar ya. Kelas C. Siapa? Hoirunisa. Iya Pak. Sudah. Bentar ya, saya cari materinya kemarin. Ini terakhir yang dengan saya ini ya materinya ya. Kemarin terakhir sampai slide berapa? Ada yang ingat nggak? Yang slide ini udah belum ini? Kita mulai dari ini aja ya, kalau nggak salah kemarin terakhir saya jelaskan sampai yang sebelumnya ya. Mungkin hari ini saya akan lanjutkan tentang materi admit terhadap diskresi ya. Ya, ini lanjutan materi yang dengan saya terakhir ya, yang Zoom ya. Kan baru sampai kalau nggak salah terakhir mungkin sebelumnya ini ya akan saya jelaskan, walaupun mungkin intinya hari ini mungkin saya akan jelaskan mulai dari hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi ya, kalau nggak salah mungkin sampai ini
Kalau dalam desain obat ya, yang jelas memang kita sering bahas tentang hubungan fisiokimia ya. Koefisien partisi kan salah satu dari parameter yang ada di fisikokimia ya. Kita kenalkan ada 3 kelompok besar ya, lipofilik, elektronik, sterik ya. Koefisien partisi itu masuk di bagian lipofilik ya. Kalau kita hubungkan dengan aktivitas ya, fisikokimia kan ada hubungannya terhadap perubahan-perubahan di aktivitas ya. Karena kita ketahui perubahan satu sisi gugus saja, dia akan berpengaruh terhadap perubahan di konformasinya. Konformasinya kan akan berubah terhadap interaksi terhadap reseptornya. Kita sudah pelajari tentang pengaruh dari lipofilik ya, pengaruhnya itu kemana sih ya. Kemudian elektronik pengaruhnya juga ada tersendiri ya. Kemudian sterik juga pengaruhnya kan tersendiri ya. Kalau sterik ini hubungannya dengan interaksi terhadap reseptor. Ya. Ada bagian kecil dari faktor elektronik ya. Itu yang sering kita bahas dalam medicinal. Jadi hubungan fisikokimia terhadap perubahan aktivitas ya, ataupun juga hubungan dari mungkin kelarutannya. Itu kan bagian dari fisikokimia juga ya, ataupun perubahan pengaruhnya. Intinya kalau fisikokimia minimal ada pengaruh terhadap perubahan di absorpsi ya, distribusi, metabolisme, ekskresi ya. Mau nggak mau hubungannya juga terhadap aktivitas nantinya. Ya, itu yang kita pelajari banyak di kimia medisinal dalam drug design ya. Biasanya kalau kita penelitian pasti kita ulas ya, bagian ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Kalau kita penelitian komputasi yang biasanya kita satu bagian itu kita bahas ya. Satu bagian itu kita bahas secara komputasi ya. Kalaupun nggak dibahas secara lab bahasa ya, tapi komputasi biasanya kita kerjakan sebagai salah satu bagian materi yang harus kita bahas di di penelitian yang komputasi dalam drug design. Ya, pengaruh dari koefisien partisi ya, ini khususnya di anestesi ya. Ini ada postulat atau teori dari Overton dan Meyer ya, tahun 1899. Dia menyatakan ada 3 postulat ya, yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa. Ini kita kenal dengan teori lemak ya. Jadi di awal-awal kita kenal teori lemak ya. Yang pertama, senyawa kimia yang tidak reaktif dan tidak mudah larut dalam lemak ya, contohnya ether, hidrokarbon ataupun hidrokarbon terhalogenasi ya. Ini kan pelarut-pelarut dalam yang tergolong pelarut organik ya, ataupun non polar ya, khususnya non polar ya. Ini dapat memberikan efek narkosis ya pada jaringan hidup ya, sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Kemudian postulat yang kedua, efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak ya, terutama sel saraf ya. Makanya biasanya kalau kita hubungkan dengan log P ya, kalau dalam medicinal kan koefisien partisi kan kita identikan dengan salah satu yang mungkin log P ya. Jadi senyawa-senyawa yang mempunyai log P tinggi ya. Kalau dalam penelitian yang kita kerjakan ya, itu biasanya kalau anestesi biasanya log P-nya itu yang mendekati 2 ya. Kalau dari hasil penelitian, kalau yang sebagai anestesi yang makin mendekati, jika log P-nya itu makin mendekati 2, dia akan aktivitas anestesinya akan meningkat ya. Tapi kalau makin besar ya,
biasanya kalau dalam log P itu hubungannya kan parabolik ya. Kita sudah jelaskan di awal ya. Kalau hubungannya log P secara umum memang makin tinggi log P, aktivitas secara umum, aktivitas farmakologi akan meningkat. Cuman biasanya hubungan log P itu hubungannya parabolik ya. Jadi ada titik tertinggi dia aktif, cuman setelah itu dia akan turun ya. Jadi hubungannya parabolik ya. Salah satunya di sini, di senyawa-senyawa yang sebagai anestesi. Ya. Biasanya senyawa yang mempunyai log P mendekati 2, dia akan meningkat ya farmakologinya, anestesinya. Tapi setelah senyawa itu log P-nya lebih dari 2, dia kemungkinan akan turun. Ya. Itu dari penelitian yang sudah kita pelajari hubungannya itu. Jadi yang mendekati kedua, dia akan anestesinya akan meningkat. Tapi setelah log P-nya 2, dia akan penurunan drastis ya. Khusus di anestesi ya. Tapi untuk senyawa ataupun efek farmakologi lainnya beda lagi gitu loh, beda lagi. Soalnya kalau kita hubungannya dengan hubungan ya, berbicara hubungan ya pasti beda-beda ya. Tergantung senyawa turunannya juga akan berpengaruh ya. Tergantung aktivitas yang dipelajari juga akan berpengaruh ya. Kita sudah banyak misalkan kemarin misalkan di C berapa akan maksimal misalkan di Aereus ataupun Staphylococcus apa kan beda-beda. C maksimalnya rantainya itu akan efeknya akan paling tinggi di C berapa kan beda-beda. Tergantung senyawa turunannya ya, tergantung juga aktivitasnya di mana. Di medisinal biasanya fokusnya salah satunya itu mempelajari hubungan dari perubahan struktur. Kalau kita mempelajari homologi ya, struktur yang homologi. Jadi misalkan kita mau pelajari rantai lurus saja. Jadi kira-kira sampai C berapa aktivitasnya tertinggi. Setelah C yang optimum dia akan turun lagi. Biasanya menjadi salah satu poin yang kita pelajari di medicinal, di drug design khususnya. Kemudian postulat yang ketiga, efisien anestesia atau hipnotik ya, tergantung pada koefisien partisi lemak air ya, atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringannya. Ini hubungannya dengan log P ya. Kalau dalam medisinal kita lambangkan log P. Ini koefisien partisi lemak air ya. Kalau anestesi tadi maksimal optimum itu log P-nya 2. Dalam penelitian sudah dipelajari kalau hubungannya dengan anestesi yang sifat anestesi sedatif itu maksimal log P-nya 2. Setelah log P-nya lebih dari 2 biasanya akan turun. Ya. Itu dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian yang kita pelajari. Maka ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi ada hubungan antara koefisien partisi dengan aktivitas anestesi lemak air. Ya. Itu ya. Intinya kalau hubungannya dengan sedatif anestesi tadi ya, ada titik optimum di log P berapa. Ya. Kalau kita berbicara rantai lurus berarti di C berapa kira-kira log P-nya itu mendekati 2. Ya. Setiap senyawa akan beda-beda, tergantung struktur yang kita pelajari ya. Misalkan kita belajar tentang turunan alkohol rantai lurus ya, akan beda kalau kita mempelajari alkohol yang ternyata ada cabangnya ya. Beda lagi kalau ada alkohol yang ternyata ada aromatiknya, itu beda lagi ya. Intinya kalau di medisinal kita berbicaranya struktur yang satu turunan. Ya. Jadi kalau kita mau mempelajari hubungannya, jangan lupa kita berbicara kalau senyawa berarti senyawa satu turunan. Ya. Kita nggak berbicara, nggak boleh dicampurkan antara senyawa A dengan B dengan C. Jadi kita kelompokkan ya senyawa yang satu turunan, baru kita bisa berbicara tentang hubungannya. Gitu ya. Kemudian dari postulat Overton dan Miller ternyata ada kekurangannya. Yang pertama ya tidak dapat menjelaskan mekanisme kerja obat ya. Kemudian juga tidak dapat menjelaskan kenapa obat yang memiliki koefisien partisi lemak air ya tinggi tidak selalu memiliki efek anestesi ya. Tadi ya ada batasnya ya, ada batasnya ternyata
optimum dia pada log P ya 2. Setelah lebih dari 2, efek anestesi dia akan turun. Ya. Ternyata kalau dari Overton dan Mary dia tidak bisa menjelaskan. Maka dari postulat tadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara aktivitas anestesi dengan koefisien partisi lemak air ya. Dari kesimpulan tadi ya. Kemudian teori ini hanya mengungkapkan afinitas suatu senyawa ya terhadap sisi kerja saja ya, dan tidak menunjukkan bagaimana misalkan. Jadi tidak berbicara sampai ke mekanisme ya. Memang kalau kita membicarakan hubungan biasanya kita memang membahasnya, menganalisnya belum sampai ke mekanisme secara biologisnya ya. Kalau kita cuma berbicara hubungan ya, kayaknya kita nggak sampai ke analisis ke mekanisme kerja biologisnya ya. Juga tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa yang mempunyai koefisien partisi lemak air tinggi ya, tidak selalu dapat menimbulkan efek anestesi ya. Kemudian teori anestesi di atas kemudian dilengkapi dengan teori anestesi sistemik lain yang tidak berdasarkan kelarutan senyawa dalam lemak ya, tetapi berdasarkan sifat fisika yang lain. Misalkan ukuran mol ataupun pembentukan mikrokristal hidrat ya. Kalau dalam modifikasi ya, salah satunya kita pengen misalkan ya pengen mendesain senyawa ya yang kelarutannya akan ditingkatkan ya. Salah satunya dalam modifikasi ini secara teknologinya biasanya dibuat kokristal ya. Salah satunya mungkin dengan kristal hidrat ya. Makanya banyak senyawa obat yang bentuknya hidrat ya, ataupun banyak senyawa yang ternyata bentuknya hidrat ya. Salah satunya yaitu tadi ya. Biar turun kelarutan lemak airnya ya. Efeknya kelarutan airnya akan lebih meningkat ya, gitu ya. Kalau kalian lihat ya senyawa-senyawa ya ataupun senyawa obat mungkin ada yang bentuknya hidrat. Ataupun mungkin kalau dalam penelitian sekarang banyak senyawa yang didesain bentuknya itu kokristal ya. Jadi dua senyawa obat digabungkan ya sama-sama misalkan sama-sama sebagai misalkan analgetik ya. Dua senyawa kita gabungkan. Yang kita harapkan ada interaksi hidrogen antara gugus yang bisa memunculkan interaksi hidrogen antara senyawa satu sama senyawa yang kedua ya. Itu biasanya itu dalam pembentukan kokristal ya. Sekarang banyaklah penelitian di teknologi ya, di bidang teknologi salah satunya tentang pembuatan senyawa kokristal ya. Kalau kokristal berarti ada dua senyawa obat yang digabungkan ya. Biasanya kalau dalam pembuatannya cukup dengan penggerusan, kemudian pelarutan itu aja. Biasanya nggak terlalu rumit sebenarnya. Cuman kadang-kadang walaupun kita cuma pengen menghubungkan hidrogen, kadang-kadang walaupun sederhana kita butuh metode yang sabar juga ya. Karena dengan kelarutan aja kadang-kadang kita tergantung dari kalau dalam proses mekanik kan biasanya kestabilannya berpengaruh ya. Kecuali kalau kita dari awal kita setting pengadukannya ya ataupun penggerusannya yang stabil ya. Karena kalau kita secara manual ya kita yang menggerus misalkan kadang-kadang kan nggak ada kestabilan ya. Makanya butuh mungkin mesin ya. Kalau mesin kan tinggal kita setting ya. Kekuatannya berapa, mungkin pengadukannya berapa bisa kita setting ya. Minimal kestabilannya ya. Kadang-kadang itu kalau kita manual pengadukan sendiri ataupun penggerusan karena nggak homogen itu loh, dalam prosesnya tidak homogen, makanya kadang-kadang seharusnya terbentuk kokristal kok tidak terbentuk kokristal ya tadi ya karena di prosesnya kadang-kadang kurang homogen dalam tahapannya. Kemudian dari penelitian peneliti lainnya dari Wood dan Featherstone ya tahun 57
dia mengemukakan teori anestesi sistemik ya. Tadi kelanjutan dari perbaikan dari yang tadi dari Overton ya. Teori anestesi sistemik yang perbaikan untuk teori lemak. Kalau yang Overton Mayer kan tadi teori-teori lemak ya. Ini perbaikannya muncul teori anestesi sistemik dari Featherstone ya. Ini juga dikenal juga sebagai teori ukuran molekul ya. Ya, karena kan tadi kan salah satu faktor yang dipelajari karena faktor dari sifat fisikanya, salah satu ukuran molekulnya. Makanya teori anestesi sistemik dikenal juga sebagai teori ukuran molekul ya. Beberapa bahan anestetika yang tidak reaktif ya dapat menimbulkan efek anestesi sistemik ya, karena ada hubungan mendasar antara sifat molekul dengan efek penekan sistem saraf pusat ya. Intinya kalau kita berbicara tentang apa itu namanya perubahan-perubahan di struktur, intinya pasti akan merubah sifat fisika ataupun sifat kimianya ya. Dan efek terakhir pasti akan ada perubahan di efek farmakologi ya. Itu prinsip dasar kita di kimia medisinal ya. Makanya di kimia medisinal kan kita salah satu fokusnya kan mempelajari hubungan perubahan dari strukturnya, baik itu tentang kelarutannya ya, ataupun beberapa hal terhadap mungkin adminnya ataupun efek farmakologinya yang terakhir. Kemudian mereka Wolf dan Featherstone ya menganggap bahwa ada hubungan antara tetapan volume mol ya suatu senyawa dengan ada tidaknya potensi anestesi ya. Jadi Featherstone ya ini mempelajari hubungan ada tidaknya potensi anestesi terhadap tetapan volume mol ya. Jadi ini ada postulatnya, ada formulanya ya. Di mana tetapan volume mol ya dapat dicari melalui persamaan dari van der Waals ya. P ya, P itu tekanan ya, P per A per V2 kali V min B sama dengan RT ya. R itu tetapan ya, tetapan, T itu temperatur. A-nya itu tetapan kepolaran ya, kepolarisasian, ataupun B itu tetapan volume molekuler. Ini sebagai rumus dasar dari yang dipelajari lewat Featherstone. Prinsipnya pokoknya ada hubungan antara tetapan volume mol ya suatu senyawa dengan ada tidaknya potensi anestesi. Karena setiap struktur ya punya volume mol yang berbeda-beda ya. Ini sudah dipelajari dalam penelitian ya. Ini merupakan hasil kesimpulan yang didapatkan setelah beberapa peneliti melakukan penelitian ya, menganalisis perubahan volume mol terhadap potensi di anestesinya ya. Ini beberapa contoh dari harga nilai B-nya ya. Misalkan nitrogen oksida ya, 4,4, xenon 5,1, etilen 5,4 ya, siklopropan 7,5, kloroform 10,2, ether 13,4 ya. Ini adalah tetapan ya, tetapan. Kemudian ruang lateral ya yang memisahkan mol-mol lemak dan protein pada jaringan otak ya secara normal ditempati oleh senyawa-senyawa yang ternyata mempunyai harga B itu kurang dari 4,4 ya. Ini ternyata ada kesimpulan ruang lateral yang memisahkan molekul-molekul lemak ya dan protein pada jaringan otak ya. Anestesi kan biasanya dia itu di sawar darah otak ya di bagian kepala ya. Ini secara normal ternyata ditempati senyawa-senyawa yang ternyata mempunyai harga B-nya itu kurang dari 4,4 ya. Ini contoh harga B untuk beberapa molekul ya. H2O ya 3,05, O2 3,18, N2 3,91 ya. Kemudian
Wolf dan Featherstone menduga bahwa obat-obat anestesi di atas ya dapat menduduki ruang lateral ya, menyebabkan pemisahan lapisan-lapisan lemak dan mengubah struktur molekul. Ya. Kemudian perubahan ini mengakibatkan penekanan fungsi sel saraf ya, sehingga timbul efek anestesi. Ya. Ini beberapa penjelasan yang diutarakan oleh Featherstone. Kemudian ada juga dari teorinya Pauling ya, 1961, teori anestesi ya, yang penekanannya tidak pada fase lemak sistem saraf pusat ya, tetapi pada fase air ya, dikenal dengan teori kelarutan atau teori air. Ya. Yang tadi kan di awal teori lemak ya, kemudian teori sistemik ya, kemudian sekarang Pauling teori kelarutan atau teori air. Anestesi yang beberapa gas atau larut mudah menguap ya, yang bersifat inert ya, contohnya xenon, kloroform ini mempunyai potensi sama ya, hanya berbeda pada kemampuan untuk mencapai reseptor ya. Ini contohnya pada xenon dan kloroform, ternyata dia mempunyai potensi sama di anestetiknya. Ya. Cuman bedanya pada kecepatan dia mencapai reseptornya, reseptornya. Kemudian pada percobaan secara in vitro ya dari xenon dan kloroform ya dalam lingkungan air ternyata dapat membentuk mikrokristal hidrat ya, atau yang disebut sebagai klatrat yang stabil. Jadi setelah dicoba secara in vitro ya ternyata xenon sama kloroform ya dalam lingkungan air dapat membentuk mikrokristal hidrat ya atau klatrat ya yang stabil. Jadi dia akan mengikat air ya, dia akan mengikat karena terbentuk mikrokristal hidrat. Intinya kan kalau yang kita kan sering apa itu namanya ada nama-nama senyawa yang ada tambahan hidratnya. Kalau hidrat berarti senyawanya itu ada mengikat H2O. Mengikat H2O. Makanya dia kalau kita hubungkan dengan larut air, dia akan lebih mudah larut air ya, karena di situ ada H2O-nya. Makanya H2O itu yang akan melarut, mempermudah senyawa tersebut melarut ke air. Kemudian Pauling menganggap pada in vivo xenon dan kloroform akan menduduki ruang-ruang yang berisi molekul air ya. Kemudian bersama-sama dengan rantai ya panjang protein dan zat terlarut lain merubah ya struktur media air yang mengelilingi sehingga lebih terorganisasi ya dan distabilkan oleh ikatan van der Waals ya, membentuk mikrokristal hidrat ya. Ini mekanismenya, mekanisme kenapa dia sampai membentuk mikrokristal hidratnya. Mikrokristal hidrat yang stabil ini dapat menyebabkan perubahan daya antar rangsangan elektrik yang diperlukan untuk memelihara kesadaran mental sehingga timbul efek anestesi ya. Ini berbicara apa itu penjelasan ya mengapa sampai apa itu namanya ada efek anestesinya. Kemudian yang berikutnya dari prinsip Ferguson ya. Prinsip Ferguson ya. Banyak senyawa kimia ya dengan struktur berbeda ya, tetapi mempunyai sifat fisik sama ya. Mungkin kalian pernah belajar tentang isosterik ya, di modifikasi senyawa obat mungkin pernah dipelajari tentang isosterik ya. Jadi beberapa struktur ya yang berbeda, tapi dia mempunyai sifat fisik yang sama ya. Ada intinya lebih ke beberapa gugus. Kalau di isosterik biasanya lebih ke penjelasan ke gugus-gugus ya. Jadi banyak senyawa kimia ya dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama ya. Contohnya ether, kloroform, nitrogen oksida ini dapat menimbulkan efek narkosis ya, atau anestesi sistemik. Ini karena apa? Dia mempunyai sifat fisik yang sama ya. Ether, kloroform, nitrogen oksida ya.
ini mempunyai sifat fisik yang sama ya. Sifat fisik itu bisa tentang apa itu titik didihnya, titik lelehnya, kelarutan, itu hubungannya dengan sifat fisik ya. Kalau hubungannya dengan reaksi itu sifat kimia ya. Sifat fisik itu ya titik didih, titik leleh ataupun tetapan dielektriknya itu sebagai sifat fisik ya. Yang bisa diukur itu, yang bisa diukur dan muncul nilainya itu biasanya sifat fisik. Kalau sifat kimia kan hubungannya dengan reaksi, Ya. Ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding sifat kimia ya. Ini pada kasus ether kloroform nitrogen oksida ya. Ini yang lebih berperan itu sifat fisiknya ya daripada sifat kimia ya. Kemudian dari percobaan diketahui bahwa efek anestesi ya akan segera terjadi dan dapat dipertahankan pada tingkat yang sama asalkan ada cadangan oksigen dalam cairan tubuh. Ya. Sekarang ternyata asal ada cadangan oksigen dalam cairan tubuh. Ya. Jika cadangan habis ya maka efek anestesi segera berakhir. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan kadar oksigen pada fase eksternal ya, dan biofase atau reseptornya. Ini pada banyak senyawa seri homolog aktivitas meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C. Ya. Pada banyak senyawa seri homolog ya, salah satu yang biasanya kita fokuskan seri homolog ya. Seri homolog berarti rantai lurus ya, biasanya rantai lurus dan sama dan berbesarannya jumlah panjang rantai C-nya. Ya. Jadi pada banyak senyawa seri homolog ya aktivitas meningkat ya sesuai dengan peningkatan jumlah atom C. Ini pemahaman secara umum. Cuman biasanya seperti yang sudah kita sering saya jelaskan ada batasnya ya. Kalau kita berbicara aktivitas pasti ada batasnya. C berapa akan optimum. Ya, setelah C optimum itu penambahan C akan turun lagi aktivitasnya ya. Ini teori secara umumnya ya. Teori secara umumnya peningkatan aktivitas ternyata ada hubungannya dengan peningkatan atom C. Cuman ada batasnya ya. Karena kalau hubungannya dengan jumlah C biasanya hubungannya parabolik. Ya. Kemudian dari Fuchner ya 1904 ya untuk mencapai aktivitas sama anggota seri homolog yang lebih tinggi membutuhkan kadar lebih rendah sesuai dengan persamaan deret ukur ini. Ini ada dari Fuchner ya, ternyata menghubungkan ini ya ada satu deret yang dia pelajari. Contohnya seri homolog obat ya, penekan sistem saraf pusat ya, turunan alkohol ya, keton, amin, ester, uretan, hidrokarbon ya. Perubahan sifat fisik tertentu dari suatu seri homolog ya. Misalkan tekanan uap, kelarutan ya. Ini sifat fisik ya, antara sifat fisiknya tekanan uap ya, kemudian kelarutan dalam air, tegangan permukaan, distribusi dalam pelarutan yang saling tidak campur ya. Kadang-kadang juga sesuai dengan persamaan deret ukur. Kemudian nilai log sifat fisik dari N-alkohol ya, dari rantai lurus ya, alkohol primer ya, jika dihubungkan dengan jumlah atom C, ya, ternyata memberikan hubungan yang linear dapat terlihat pada gambar yang berikutnya. Ya. Ini ya, contoh hubungan sifat dari N-alkohol primer, jadi rantai-rantai lurus ya, dengan jumlah atom C. Ini dari teori Ferguson ya. Hubungannya linear, tapi linearnya dia akan turun terhadap nilai lognya. Misalkan ini ya, yang pertama dia kelarutan dalam air hubungannya. Kemudian yang kedua, hubungan yang kedua, grafik yang kedua, dia hubungannya dengan kadar toksis terhadap Bacillus typhosus ya. Kemudian grafik garis yang ketiga
dia mempelajari kadar yang diperlukan untuk menurunkan tegangan permukaan air. Ya. Kemudian yang keempat hubungannya dengan tegangan uapnya. Yang kelima hubungannya terhadap koefisien partisi air minyak ya. Ini pada biji kapas. Ini hubungannya linear tapi linearnya turun. Hubungannya jadi makin banyak jumlah atom C-nya ternyata dia nilai log-nya dia akan turun. Sifat fisik ya, jadi sifat fisik secara umum melibatkan distribusi pada beberapa macam fase ya. Jadi sifat fisik ya secara umum melibatkan distribusi pada beberapa macam fase. Contohnya, yang pertama kelarutan ya, ini melibatkan distribusi antara padatan atau cairan dan larut jenuhnya. Ya, ini untuk kelarutan ya. Jadi yang kelarutan ini distribusi antara padatan ataupun cairan dan larutan jenuhnya. Kemudian tegangan permukaan ya, ini yang melibatkan distribusi antara larutan dan permukaannya. Kemudian tekanan uap ya melibatkan distribusi antara cairan dan uap ya. Ini berbicara tentang sifat fisik ya, sifat fisiknya. Ini semua kan sifat fisik yang dipelajari. Kelarutan, tegangan permukaan, tekanan uap. Ini semua kan bisa bentuknya itu apa itu namanya angka ya. Karena bisa dihitung. Kelarutannya bisa dihitung, tegangan permukaan, tekanan uap itu bisa dihitung. Biasanya sifat fisika itu nilainya itu bisa dihitung. Kemudian contoh hubungan aktivitas biologis ya, obat dengan aktivitas termodinamik. Yang pertama, seri homolog, pada seri homolog N alkohol primer ya. Jadi alkohol primer yang ada kalau tanda N kalau kita lihat di organik ya. Kalau ada N itu berarti rantainya rantai lurus ya. Kalau di awal itu ada N berarti rantainya rantai lurus ya. N alkohol primer. Berarti alkoholnya bentuknya primer ya. Kalau dalam organik kan kita kenal alkohol primer, sekunder, tersier ya. Kalau primer berarti OH-nya itu di ujung ya. Jadi hidroksinya di ujung. Itu yang kita sebut sebagai alkohol primer. Pada seri homolog N alkohol primer ya. Kadar antibakteri terhadap Bacillus diffusus ya bervariasi antara 0,0034 sampai 10,8 mol per liter ya. Sedangkan aktivitas termodinamik yang berkisar antara 0,33 sampai 0,88 ya. Kemudian pada obat penekan sistem saraf pusat ya, yang beberapa bentuknya bisa dalam bentuk gas ya atau uap ya. Kan kalau pada apa itu namanya? Salah satu yang mungkin yang sering bentuknya itu uap biasanya. Cairan cuma kan dia mudah menguap ya. Misalkan kayak etil klorida, kloroform dia kan bentuknya cairan. Cuman dia apa itu mudah menguap. Obat penekan sistem saraf pusat yang beberapa gas atau uap ya. Misalkan nitrogen oksida, etil klorida, kloroform, asetilen, dietil formaldehida dan eter ya. Ini kadar isonarkotik bervariasi antara 0,5 sampai 100% ya. Sedangkan aktivitas termodinamiknya berkisar antara 0,01 sampai 0,07 ya. Ini memang hubungannya dengan masih dihubungan dengan apa itu namanya? Dihubungan dengan sifat fisiknya. Kemudian tentang model kerja obat ya, berdasarkan model kerja farmakologinya ya, secara umum obat dapat dibagi menjadi dua golongan ya. Jadi intinya kalau medis ini jadi struktur ya, struktur yang kita lihat ya, Jadi berdasarkan model kerja farmakologi ya, secara umum obat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, senyawa berstruktur tidak khas ya. Jadi contohnya pada obat anestesi sistemik dan insektisida. Kemudian yang kedua, golongan senyawa yang berstruktur khas ya. Contohnya pada
anti kanker, anti malaria, antibiotika, anti-alergik, antihistamin, dan diuretik. Jadi ada dua kelompok atau dua golongan model kerja ya, farmakologi. Tetap yang dilihat itu strukturnya. Ya. Jadi yang ada senyawa yang berstruktur tidak khas, ada yang senyawa berstruktur khas ya. Ntar mungkin kita lihat detailnya. Yang pertama, senyawa berstruktur tidak khas ya. Senyawa berstruktur tidak khas adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi. Tidak berinteraksi dengan reseptor khas dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia. Tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat fisika kimia. Contohnya yang mempengaruhi derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Ya. Ini yang kita sebut sebagai senyawa berstruktur tidak khas. Ya. Jadi senyawa dengan struktur kimia bervariasi. Ya. Jadi strukturnya ada perbedaan. Ya. Ini tidak berinteraksi dengan reseptor yang khas. Jadi reseptornya juga beda. Ya. Dan aktivitas biologis tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih oleh sifat fisika kimia ya, sebagai berikutnya. Dari derajat ionisasi sampai redoks potensial ya. Ini yang senyawa berstruktur tidak khas ya. Jadi kalau kita ambil highlight-nya, jadi struktur kimia tidak bervariasi ya. Jadi reseptornya ternyata tidak khas dia. Kemudian aktivitas biologisnya juga tidak dipengaruhi secara langsung oleh struktur kimianya. Jadi struktur kimia berbeda juga akan berpengaruh. Jadi walaupun struktur kimianya beda, bisa satu kelompok, ya, bisa satu kelompok. Ya. Prinsipnya derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas ini sampai redoksnya itu mendekati yang sama itu. Pengaruhnya kan di sini, walaupun strukturnya berbeda, tapi yang penting pengaruh terhadap sifat fisika kimia derajat ionisasi sampai redoks potensial pengaruhnya hampir sama, ya. Otomatis efeknya juga akan kita golongkan dalam senyawa yang berstruktur tidak khas ya. Ini yang masuk dalam golongan senyawa berstruktur tidak khas. Kemudian terlihat bahwa efek biologis terjadi karena terkumpulnya obat pada daerah penting dari sel, sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme ya. Ini mengenai penjelasan dari mekanismenya. Kemudian senyawa berstruktur tidak khas ya memperlihatkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Jadi ada karakteristik yang bisa kita cirikan ya, kalau dari senyawa berstruktur tidak khas. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik. Ya. Dan untuk menimbulkan efek dibutuhkan dosis yang relatif besar. Ya. Ini karakteristik yang pertama. Jadi efek biologis berhubungan langsung dengan aktif termodinamik dan untuk menimbulkan efek dibutuhkan dosis yang relatif besar. Kemudian yang berikutnya, walau perbedaan struktur kimia besar ya, tadi kan bervariasi ya, tidak khas ya. Walau perbedaan struktur kimia besar ya, asal mempunyai aktivitas termodinamika sama ya, akan memberikan efek yang sama. Ini ya. Jadi walaupun struktur kimianya ada perbedaan yang cukup besar ya, yang penting aktivitas termodinamiknya sama, efeknya kemungkinan akan sama. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kesetimbangan kadar obat dalam biofase dan fase eksternalnya. Kemudian jika terjadi kesetimbangan ya, aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Kemudian pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik pada biofase ya. Ini karakteristik pada senyawa yang berstruktur tidak khas.
Kemudian contoh senyawa yang berstruktur tidak khas ya. Yang pertama obat anestesi sistemik ya, yang berupa gas ya atau uap. Ini contohnya etilklorida, asetilen, nitrogen ya, ether, kloroform. Mungkin kalian bisa bandingkan ya. Mungkin kalian secara struktur juga nanti bisa bandingkan. Coba bandingkan antara etilklorida, asetilen, nitrogen O, ether, kloroform. Bisa kalian bandingkan ya. Ini beberapa informasi tambahan, misalkan kadar isoanestesinya bervariasi antara 0,05 sampai 100% ya. Kemudian aktif termodinamiknya bervariasi antara 0,01 sampai 0,05. Ini data ya. Data misalkan tabel 57 ya, penghambatan enzim suksinat, dehidrogenase dan aktivitas termodinamik ya. Misalkan ini ada senyawa etiluretan, feniluretan, sampai ke vanilin ya. Kemudian kadar molar yang menyebabkan penghambatan 50% masukan oksigen ya. Misalkan pada etiluretan 0,65, feniluretan 0,03 ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan nilai aktivitas termodinamiknya ya. Misalkan pada etiluretan ya 0,117 ya. Kemudian misalkan pada vanilin yang kadarnya 0,011 ya. Aktivitasnya termodinamiknya dia sangat kecil ya, sangat kecil. Ya. Mungkin kalian bisa hubungkan grafiknya mungkin ya antara kadarnya ya. Kalau ke dalam mungkin bisa kita lihat, kalian lihat nantinya hubungan antara kadar molarnya terhadap aktivitas termodinamiknya ya. Kira-kira grafiknya hubungannya gimana ya? Ataukah parabolik ya? Ataukah linear naik ataukah linear turun ya? Ntar bisa kalian coba mungkin di Excel kalian hubungkan ya. Kemudian tabel 58 ya, hubungan kadar isoanestesi, beberapa obat anestesi yang berupa uap atau gas dengan aktivitas termodinamik ya. Ini contoh senyawa-senyawanya yang bentuk gas atau uap, dan nitrogen oksida, etilen sampai kloroform ya. Ini nilai tekanan uapnya, perubahan uapnya, tekanan ataupun tekanan uap ya. Ini kadar anestesinya ya. Kemudian nilai tekanan parsialnya ya. Ini bandingan antara P yang parsial sama P uapnya ya. Intinya kita akan bisa menghubungkan ya. Bisa kita menghubungkan hubungannya antara perubahan-perubahannya. Mungkin bisa kalian analisis ntar hubungannya antara strukturnya gimana sih ternyata perubahan-perubahan terhadap tekanan uap, kadar anestesi, tekanan parsial ya, ataupun perbandingan antara tekanan parsial sama tekanan uapnya. Kemudian contoh yang kedua, insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu. Misalkan pada timol, fenol, kresol, N-alkohol lagi, dan resorsinol. Ini contoh pada tabel 8 ya. Ini contoh beberapa data dari hasil penelitian ya. Misalkan dari timol, oktanol, okresol, sampai metanol ya. Dari kadar bakterisidnya ya. Kemudian kelarutan molarnya, kemudian nilai A-nya perbandingannya ya, perbandingan antara ST dan SO-nya, perbandingan antara kadar bakterisid sama kelarutan ya. Mungkin bisa dihubungkan ya. Mungkin bisa kita analisis mungkin pengaruh strukturnya. Ini hubungan kadar bakterisid beberapa insektisida yang mudah menguap ya terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamik. Kemudian pada seri homolog N-alkohol primer ya, dari data tadi mungkin ini ada bisa diambil beberapa conclusion, kesimpulannya ya. Pada seri homolog N-alkohol primer ya,
kadar antibakteri dari metanol sampai oktanol berkisar antara 10,8 sampai 0,0034 molar. Ya. Sedangkan aktivitas termodinamiknya berkisar antara 0,33 sampai 0,88. Ya. Ini pada homolog yang N-alkohol primer. Ya. Ada kesimpulan ini. Dengan membandingkan nilai tadi ya, ST dan SO-nya dari metanol dan oktanol, dapat diketahui bahwa obat yang beraktivitas tinggi ya, ternyata mempunyai kelarutan dalam air yang rendah. Ya. Ini ya. Dengan membandingkan nilai tadi ST dan SO-nya ya, dari metanol dan oktanol, ya, dapat diketahui bahwa obat yang beraktivitas tinggi ya, ternyata dia mempunyai kelarutan dalam air yang rendah. Ya. Jadi struktur-struktur yang mempunyai kelarutan air dalam yang rendah, ternyata dia aktivitasnya akan tinggi. Ya. Kemudian ya, tadi yang tidak khas, yang sekarang senyawa struktur khas ya, senyawa berstruktur khas. Ya. Apa sih senyawa berstruktur khas itu? Ya. Senyawa yang memberikan efek dengan reseptor atau reseptor yang khas ya. Jadi ternyata kuncinya itu reseptornya yang diinteraksikan, apa reseptor yang dihubungkan ternyata reseptor yang sama, reseptor yang khas ya. Mengikat reseptor ataupun reseptor yang khas ya. Jadi protein-proteinnya yang diinteraksikan ternyata punya khasnya di situ, bukan strukturnya, tapi ternyata dia bekerja pada reseptor yang khas, ya, pada reseptor yang sama. Kemudian mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara ya. Kalau kita melihat dari mekanisme kerjanya ada beberapa cara ya. Yang pertama yang bekerja pada enzim, ya, dengan cara pengaktifan ya, dan penghambat, bisa dengan cara pengaktifan ya, penghambatan ataupun pengaktifan kembali enzim tubuh. Ya. Makanya ada yang bersifat, kalau kita kenalkan dalam protein atau reseptor atau penyakit kan ada yang bersifat membunuh ataupun menghambat ya. Makanya kan ada yang itu kalau dalam reseptor ya, yang sifatnya yang membunuh ataupun yang sifatnya cuma dia bisa sampai menghambat aja, menghambat pertumbuhannya itu. Kemudian yang kedua bekerja sebagai antagonis ya. Bekerja sebagai antagonis ya. Contohnya mungkin obat hidroksitamoxifen ya. Sebagai anti kanker, dia sifatnya sebagai antagonis ya. Ini secara antagonis kimia, fungsional, farmakologis atau antagonis metabolik. Kemudian bisa melalui menekan fungsi gennya, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein ya. Ini melalui menekan fungsi gen ya. Kemudian bisa bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem pengangkutan membran selnya. Ya. Ini beberapa mekanisme ya pada senyawa berstruktur khasnya. Kemudian aktivitas biologi ya, senyawa berstruktur yang khas tidak tergantung pada aktivitas termodinamik ya. Kalau tadi kan ada peran aktif termodinamiknya ya. Pada yang struktur yang tidak khas tadi kan ada peran dari aktivitas termodinamika. Maka ada hubungannya dengan aktif termodinamiknya. Kalau yang senyawa berstruktur khas ternyata dia tidak tergantung pada aktif termodinamiknya ya. Nilai A-nya kurang dari 0,01 ya. Tetapi dia lebih tergantung pada struktur kimia yang khas. Ya. Jadi dia bisa juga ternyata dapat dilihat dari struktur kimianya, ya, struktur kimia yang khas juga. Ya. Selain tadi ya reseptornya reseptornya khas sama, juga kadang-kadang bisa dilihat ataupun tergantung dari struktur kimianya. Jadi kalau kita bandingkan mungkin
apa itu namanya, ada persamaan ya. Khususnya secara apa itu namanya, secara kimianya, secara sifat kimianya ya. Yang pertama dari kereaktifan kimianya ya. Kemudian dari bentuk atau ukurannya, kemudian dari pengaturan stereokimia molekul ya. Kemudian dari distribusi gugus fungsionalnya, kemudian dari efek induksi atau resonansi ya. Ini di organik ya, mungkin kalian sudah pernah belajar efek induksi ataupun resonansi ya. Kemudian dari distribusi elektronik dan interaksi dengan reseptornya. Ini mempunyai peran yang menentukan untuk terjadinya aktivitas biologi. Ini beberapa sifat yang akan mempengaruhi terhadap aktivitas biologi dari senyawa yang berstruktur khas. Dari kereaktifan kimianya, bentuk ukuran, ya, distribusi gugus, efek induksi ataupun resonansi, ataupun distribusi elektronik ataupun interaksi dengan reseptor. Ya, ini beberapa yang akan menentukan terjadinya aktivitas biologi. Kemudian kalau senyawa berstruktur khas juga mempunyai karakteristik ya. Kalau yang berstruktur tidak khas kan karakteristiknya tadi. Yang sekarang ini karakteristik dari struktur yang senyawa yang berstruktur khas ya. Yang pertama, efektif pada kadar rendah ya. Yang pertama, ternyata dia efektif pada kadar ini. Walaupun kadarnya kecil, dia lebih efektif kalau kita bandingkan tadi struktur yang tidak khas ya. Kemudian melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Kemudian melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat ya dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak khas ya. Jadi ternyata ini ada hubungannya dengan ikatan kimia, dia akan lebih kuat ya dibanding pada senyawa yang strukturnya tidak khas ya. Kemudian pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologi juga akan maksimum. Ya. Kemudian sifat fisika kimia sama berperan dalam menentukan efek biologi. Jadi kalau mempunyai sifat fisika kimia yang sama, maka akan berperan dalam menentukan efek biologinya. Kemudian secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologi secara analog. Kemudian sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologi. Karena ini strukturnya itu khas ya, makanya ada perubahan sedikit saja, dia akan berpengaruh terhadap intinya terhadap fisikokimianya ya, makanya aktivitas biologis obatnya juga akan berpengaruh, akan ada perubahan ya. Ini beberapa karakteristik dari senyawa berstruktur khas. Ini contoh-contoh obat ya yang berstruktur khas. Contohnya pada obat anti kanker, pada anti malaria, antibiotika, anti-alergik, antihistamin, diuretik ya. Ini beberapa contoh ya aktivitas biologis dihubungkan dengan cincinnya ya. Ini sistem cincinnya, nama obat, aktivitas biologisnya. Misalkan indol dan sistem yang berkaitan, misalkan contoh obatnya ergotamin, ya, asam liserikat atau serotonin, ya. Ini aktivitas biologisnya, ya. Simpatolitik, psikotomimetik, ada presor, ya. Kemudian yang sistem cincinnya ada purin, ya. Ada purin misalnya pada kafein, dia sebagai analeptik, asam folat sebagai vitamin, yang 6 merek kaptopurin sebagai anti kanker. Ini contoh-contoh obat yang berstruktur khas. Bisa kalian mungkin nanti bisa bandingkan strukturnya ya. Mungkin yang misalkan yang cincin purin ya, misalkan kafein, asam folat, mungkin kalian bisa bandingkan strukturnya ya untuk melihat perbedaannya di mana sih. Kemudian dari tabel tadi beberapa struktur tadi ya,
Sistem cincin yang sama ya dapat menimbulkan efek biologis yang bermacam-macam ya. Dari data tabel tadi ya, dari hubungan antara cincin ya sama di beberapa efek farmakologi ya. Ternyata sistem cincin yang sama ya dapat menimbulkan efek biologi yang bermacam-macam. Walaupun sama-sama misalkan punya cincin tadi purin ya, ternyata juga efeknya akan berbeda. Ada sebagai vitamin, ada sebagai anti kanker ya, ada sebagai analeptik ya. Akan berbeda-beda juga walaupun sistem cincinnya sama. Kemudian perbedaan sistem cincin dapat menimbulkan efek biologi yang berbeda. Ya. Kemudian sebagai contohnya ya, turunan fenotiazin ya dapat menghasilkan efek antihelmintik, anti Parkinson, antihistamin, tranquilizer, sama antiemetik. Ini pada turunan fenotiazin juga akan ternyata bisa menimbulkan beberapa efek farmakologi. Walaupun sama turunannya ya, walaupun sama-sama turunan fenotiazin ya. Jadi sebenarnya emang kalau kita meramalkan hubungan struktur memang agak kadang-kadang nggak bisa diramalkan ya, nggak bisa diramalkan struktur yang hampir sama. Struktur yang kayak gini seharusnya aktivitasnya sebagai apa sih ya. Cuman memang ya secara desain kadang-kadang bisa kita prediksi, namanya prediksi kan bisa aja, tinggal kita uji secara labnya. Ya. Jadi sebenarnya sulit meramalkan efek biologi hanya berdasarkan satu sifat molekul saja. Jadi makanya kita harus biar bisa meramalkan biasanya kan kalau dalam HKSA kan kita menghubungkan beberapa parameter ya. Bukan cuman satu sifat molekul aja ya. Kalau dalam HKSA kan kita itu lipofilik, elektrolit, yang sering kita gabungkan ya biar bisa meramalkan satu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Bukan cuma dari satu sifat molekulnya aja ya. Gugus kimia yang terikat dalam sistem cincin juga harus menunjang sifat fisika kimia dari molekul ya. Kemudian pada senyawa berstruktur khas, sedikit perubahan struktur kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologi ya. Ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa contoh obat dalam tabel yang tadi. Ini beberapa contoh strukturnya, misalkan senyawa yang kolinergik ya. Ini yang turunan feniletilamin ya, obat anti kanker ya. Ini beberapa visualisasi ya. Beberapa visualisasi dari hasil penelitian ya. Bisa kita pelajari ini secara komputasi, mungkin kalian juga sudah belajar. Ini tuh hasil discovery studio ya, untuk mempelajari interaksi kira-kira kalau senyawa ini nih punya interaksi dengan asam amino apa aja sih gitu. Ya. Itu mungkin ya itu melengkapi lanjutan dari materi hubungan terhadap struktur terhadap adminnya ataupun terhadap model kerja obat ataupun prinsip Ferguson ya. Ini memang beberapa materi ini kan beberapa materi ya. Ada prinsip Fergusonnya ya, ada model kerja obatnya ya. Ada tadi tentang hubungan, tentang kelarutannya ya. Jadi ada beberapa materi yang dibahas di dua pertemuan ini ya. Itu mungkin ya materi terakhir yang bisa kita jelaskan ya. Mungkin tinggal coba kalian pahami lagi ya beberapa materi setelah UTS ya untuk setelah UTS ya untuk persiapan ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester ya. Ini materi terakhir ya. Jadi coba ntar mungkin kalau ada beberapa materi yang belum di-share mungkin akan kita share ya. Tinggal kalian coba pelajari ya untuk persiapan ujian akhir semester ya. Tinggal pelajari aja, kalau memang belum paham sebelum ujian bisa kalian diskusikan, bisa kalian tanyakan. Itu mungkin kalau dari pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan mungkin, silakan.
Bapak mau izin bertanya untuk perihal praktikum, Pak? Perihal apa? Praktikum. Kenapa? Dalam praktikum kan minggu kemarin ditugaskan untuk visualisasi dari hasil docking. Ya, itu tujuannya, kenapa hasil docking harus dilakukan visualisasi, kenapa Pak? Kemudian kan ada rekapan data dari interaksi dengan asam amino, seperti misalnya kayak van der Waals, kemudian ada alkyl dan p-alkyl. Nah, itu di sana menggambarkan tentang apa gitu Pak, untuk apa fungsinya gitu Pak? Udah? Sudah Pak. Udah ya. Makasih ya. Kalau dalam tahapan mempelajari interaksi obat terhadap reseptor ya salah satu materi yang kita bahas kan ada proses visualisasi ya. Ya kan? Kalau cuma kalian mengerjakan docking aja kan kalian cuma cuma melihat energinya aja kan? Ya kan ya? Dari energi kan cuma bisa dilihat nilai ini berarti dia stabil atau enggak gitu kan ya. Belum sampai melihat kira-kira asam aminonya asam amino apa aja sih yang berpengaruh terhadap kestabilan interaksinya ya. Makanya diperlukan adanya visualisasi ya. Ya, makanya diperlukan adanya visualisasi ya untuk melihat kira-kira interaksi dengan asam amino apa aja sih yang mempengaruhi kestabilan interaksinya ya. Di situ ada interaksi kalau dalam pakai discovery ya. Kalau pakai discovery kan ada detail lagi ya. Misalkan ada bisteknya ataupun mungkin ada jembatan garam ya. Ataupun mungkin ada interaksi hidrogen ya kan? Ataupun mungkin ada ikatan dengan sulfur juga ada. Ya. Ntar akan bisa kita bandingkan ya, antara senyawa satu dengan senyawa lainnya ya. Kan pasti akan beda-beda. Ya. Dari energinya kita lihat interaksi dengan misalkan dengan hidrogen apa ya, misalkan dengan senyawa satu ternyata ada 2 ikatan hidrogen ya. Dengan asam amino apa sih kita bandingkan mungkin dengan senyawa B-nya misalkan sama-sama ada ikatan hidrogen dengan asam amino, kadang-kadang asam aminonya juga beda ya. Kadang-kadang misalkan sama-sama asam amino mempunyai ikatan hidrogen yang sama terhadap asam amino yang sama. Tapi kadang-kadang jaraknya ikatan hidrogen beda ataupun kekuatan ikatan hidrogennya beda. Itu akan berpengaruh terhadap energi binding affinity-nya. Ya, itu makanya walaupun mungkin kalau kalian rekap ya, ternyata dari senyawa A sama B kalau kita bandingkan misalkan sama-sama mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang sama, sama-sama asam amino sama gitu. Bisa dilihat juga, bisa dihitung, pasti ada perbedaan di jaraknya. Ada perbedaan di kekuatan ikatan hidrogennya. Itu bisa dilihat gitu kan. Kalau discovery kan bisa dilihat ya. Misalkan sama-sama misalkan ada ikatan hidrogen gugus misalkan gugus CO-nya terhadap NH misalkan dari asam amino. Tapi jaraknya pasti beda. Kemudian kekuatan ikatan hidrogennya pasti beda. Jadi yang akan bikin energinya itu ternyata ada perbedaan itu loh. Jadi bukan cuma dihitung ya, bukan cuma kalau kita bahas detailnya, bukan cuma dihitung, oh ikatan hidrogennya ada berapa, oh ikatan hidrogennya ada berapa ya. Kalau kita mau menganalisis detailnya, jaraknya bisa kita pelajari, ya kekuatan ikatannya bisa kita pelajari. Ya. Kalau dalam visualisasi kan itu ya, kalau kita mau detail ya, jadi bukan cuma merekap ada berapa ikatan hidrogen, ya. Ada berapa misalkan jembatan garam, ikatan sulfurnya, bisteknya, bukan cuma merekap itu gitu loh. Tapi di dalam ikatan itu misalkan aja jumlahnya sama itu, misalkan jumlah ikatan hidrogennya sama, kemudian hidrofobiknya sama. Kalian harus lebih dalam lagi pelajarinya, ya. Jarak ikatannya berapa, kemudian kekuatan ikatannya berapa, itu di discovery kan bisa dibuka, ya. Di Discovery Studio bisa dilihat itu loh. Tinggal diklik di panah panah yang bawah akan kelihatan ntar ya. Jaraknya berapa, kemudian kekuatan ikatannya berapa. Ya, itu yang bisa kita analisis ya. Itu hanya dengan visualisasi itu.
Kalau nggak sampai ke visualisasi, kita nggak bisa akan merekap, membahas sampai ke situ itu loh. Kalau cuma hasil docking kan cuma kita dapat energinya aja kan. Ya, kalau kita sampai ke visualisasi, kita bahas sampai ke interaksi-interaksinya. Kira-kira asam amino mana sih yang paling berpengaruh? Ya, kalau kita bandingkan antara beberapa senyawa, kira-kira asam amino apa sih yang paling berpengaruh? Ya, kemudian ada asam yang kadang-kadang kan kalau kita di discovery ternyata ada asam amino yang seharusnya tidak ada ikatannya itu loh. Makanya unfavor itu loh. Unfavor interaction ya. Cuma dia muncul, cuma seharusnya nggak ada ikatan. Akhirnya dia akan menurunkan binding affinity-nya ya. Mungkin kalau kalian ini ada beberapa ikatan asam amino mungkin yang ternyata merah. Unfavor interaction itu nggak disukai gitu loh. Kalau ada asam amino yang kayak gitu biasanya dia akan pengaruhnya akan lebih menurunkan efeknya ataupun ke efek negatif binding affinity dia akan lebih besar ya. Kadang-kadang ada senyawa yang kadang-kadang itu ternyata ada yang asam amino yang unfavor ternyata. Seharusnya nggak ada interaksi, ternyata ada interaksi gitu loh. Nggak dibutuhkan seharusnya asam amino itu diinteraksi. Cuman kok muncul ya, makanya unfavor dia. Merah. Nggak seharusnya ada, tapi dia ada. Itu. Makanya kalau mau disisain, jangan harus dihilangkan interaksi dengan asam itu, gitu, dengan asam amino itu, ya, biar efeknya akan lebih tinggi lagi. Ya. Itu salah satu fungsinya itu. Ya. Kita sampai ke visualisasi, kadang-kadang kebutuhan untuk desain lanjutan gitu loh. Kalau ternyata ada interaksi dengan asam amino yang seharusnya nggak ada gitu. Ya. Fungsinya banyak ya, fungsinya banyak. Kalau visualisasi fungsinya banyak sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Bukan cuma mengetahui nilai binding affinity-nya aja. Kalau cuma nilai binding affinity kan cuma lihat membandingkan nilainya aja kan ya. Kalau visualisasi sudah ke dalamnya, asam aminonya aja, kekuatan sampai ke membaca kekuatan interaksinya, kekuatan ikatannya. Jadi ada asam amino yang pentingnya itu apa sampai kelihatan gitu loh. Jadi asam amino yang terpenting itu bisa kebaca, ya bisa kebaca. Ya, itu salah satu analisis yang bisa kita buat biasanya kalau kita sampai ke visualisasi. Di jurnal udah banyak lah contoh-contoh analisis untuk visualisasi. Ya. Itu baru sampai dockingnya. Belum ntar mungkin kalau semester depan kalian belajar molekular dynamic ya, molekular dynamic visualisasinya banyak gitu loh. Lebih banyak lagi visualisasi dari grafik-grafiknya. Bisa kita analisis lebih banyak lagi. Itu mungkin penjelasannya. Cukup? Iya, baik. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ada lagi atau cukup? Itu ya prinsipnya ya. Coba kalian semua materi yang kita jelaskan, kalian coba pelajari ya untuk persiapan di UAS-nya ya. Insya Allah soal nggak jauh dari materi yang kita jelaskan ya. Jadi pelajari dengan baik-baiklah materi yang kita jelaskan. Insya Allah nilainya nggak ada masalah ya. Itu ya. Dan kalian masih punya waktu mungkin ya untuk bertanya silakan ya. Bertanya ke asisten silakan ataupun bertanya ke saya ataupun Bu Rica ya. Silakan aja ya sebelum nilai keluar ya, sebelum ujian. Prinsipnya sebelum ujian ya. Coba pahami materi-materinya. Kalau yang belum paham bisa ditanyakan ke asisten, bisa ditanyakan ke saya ataupun Bu Rica. Ya. Coba pahamilah semaksimal mungkin, coba pahami 100% ya. Kalau kalian paham 100% kan insya Allah kalau menjawab ujian kan nggak ada masalah. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kalau ada salah kata dalam pemaparan penjelasan masih banyak kekurangan mungkin ya. Karena ada keterbatasan ya. Kita tim ya baik dari tim praktikum ataupun teori ya mohon maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahannya. Intinya kita saling memaafkan ya. Prinsipnya terakhir mungkin kita tinggal mengevaluasi kalian ya secara teoritis, secara prakteknya. Kalian pokoknya kerjakanlah semaksimal mungkin teorinya ya, prakteknya. Kalau ada tugas ya dikumpulkan ya. Karena poin tugas kan ada persentasenya ya. Jadi jangan sampai kalau ada tugas kalian nggak mengumpulkan ya, karena akan mengurangi poinnya ya, jadi
apapun bentuk tugasnya kalian kerjakan aja, kalian kumpulkan ya. Biar nggak akan berkurang nilai 100%-nya gitu loh. Tugas kan sekitar mungkin 20-an% ya, makanya akan berhasil kalau kalian cuma tugas kok nggak mengumpulkan. Ya. Gitu ya. Sekali lagi mungkin kurang lebihnya mohon maaf atas mungkin kalau ada salah beliau dalam pemaparan materi baik secara teoretik ataupun secara praktek dari asisten ataupun dari kita ya. Kurang lebihnya itu coba pelajari kembali mumpung masih ada waktu. Kalau ada yang bisa kalian tanyakan silakan tanyakan ke saya, ke Bu Riza, ke asisten. Itu ya. Makasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga tetap dan sehat semuanya. Lancar semuanya, dengan hasil akhir ujian kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Syaratnya tadi, pelajari, pahami, kalau belum paham, tanyakan. Ya. Yang tahu kalian udah paham kan kalian itu loh. Ya kan, saya kan cuma menilai finalnya gitu loh. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, otomatis saya anggap kalian udah paham ya. Ternyata kalau udah evaluasi kan kelihatan mana yang sudah paham, mana yang belum. Itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.